Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa sekalian, apa kabar kalian saat ini? Semoga kalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa, karena para siswa sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Ya, berjumpa kembali dengan Bapak Bakri dalam pelajaran IPS secara daring. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 3 materi tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, para siswaku sekalian sudah mempelajari tentang hambatan dalam perdagangan internasional atau yang dikenal dengan kebijakan proteksionisme. Dalam ekonomi modern, kebijakan proteksionisme ini mulai ditinggalkan. Negara-negara dunia sudah mulai memasuki apa yang disebut dengan keterbukaan ekonomi. Dalam istilah yang lebih populer, keterbukaan ekonomi ini dikenal dengan istilah perdagangan bebas. Nah, para siswaku sekalian, dalam keterbukaan ekonomi dewasa ini, pemerintah perlu mengembangkan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dalam menghadapi keterbukaan ekonomi atau perdagangan bebas. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, masyarakat juga harus bisa memanfaatkan potensi wilayah yang ada di Indonesia. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, tentunya masyarakat harus bisa memahami potensi keruangan atau potensi wilayah yang ada di Indonesia. Dengan berkembangnya ekonomi kreatif di tengah-tengah masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih meningkat. Baiklah, para siswaku sekalian, apa itu ekonomi kreatif? Para siswaku sekalian, masih ingatkah kalian tentang pengertian daripada kreativitas? Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu hal yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada kelas 8, kalian sudah mempelajari tentang para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi ini sangat penting sekali dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Para pelaku ekonomi bukan hanya sekedar melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibarengi oleh kemampuan membaca kebutuhan-kebutuhan pasar. Para siswaku sekalian, dalam kegiatan ekonomi sangat diperlukan pada setiap para pelaku ekonomi, yaitu kemampuan berpikir kreatif dalam membantu tindakan-tindakan mereka. Hal terpenting lainnya dari para pelaku ekonomi adalah mereka harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan supaya dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan terserapnya tenaga kerja. Nah, disinilah letak penting daripada kemampuan berpikir kreatif, inovatif dari para pelaku ekonomi dengan gagasan-gagasan mereka, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan. Perkembangan industri kreatif di Indonesia berkembang begitu pesat sekali. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara dengan bonus demografi yang sangat tinggi. Ini menandakan bahwa penduduk dengan usia muda di Indonesia itu luar biasa meningkat. Adanya modal sumber daya manusia ini adalah satu hal yang luar biasa. Ditambah lagi dengan ketersediaan sumber daya alam Indonesia yang sangat potensial sekali. Hal ini menjadi modal besar bangsa Indonesia
menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan industri kreatif di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pengembangan kegiatan ekonomi di Indonesia itu didasarkan pada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu maksudnya adalah satu konsep pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tertera di dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 yang berbunyi pada ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan bunyi dari 3 ayat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Para siswaku sekalian, demikian pelajaran IPS secara daring pada kesempatan kali ini. Bapak Bakri cukupkan sampai di sini dan jangan lupa tetap semangat belajar serta jaga kesehatannya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.